2000 ya lo ya? 2000 ya. bener. Belum terlalu Gen Z yang kronis lah ya. Bukan kronis sih. Bukan, iya. Masih nonton Dragon Ball, bukan Cocomelon. Nah, Gen Z sekarang kayak ya minggu pagi juga udah nggak ada kartun lagi sekarang. Mereka nonton Somasi, Deddy Corbuzier, so gue. Kecil-kecil udah pinggir jurang, bahaya juga lah menurut gue kan. Makanya Love Language tuh mungkin penemuan Gen Z yang gue nggak bisa sangkal ya, karena emang kebenarannya menurut gue absolut gitu. Iya. Andai kata milenial punya itu, mungkin perceraian milenial nggak sebanyak sekarang gitu bisa. Ada yang kasual, ada yang lucu-lucuan. Iya. Yang cewek. Iya. Ada yang tipenya kalau menang ngebacot, ada yang kalau kalah ngebacotin temen yang mainnya salah gitu kan. Gaming language. Gaming kita language. diciptain dua, guys. Tinggal tunggu waktunya aja. 3 tahun gue main itu. Ini gue umur 3 tahun. Bagi bersama gua Dylan Pros di Proscast, dan gua di sini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan gua pas dia datang tuh gua takut apakah gua bakalan dimasukin podcast kesel aja karena gua sendiri adalah Gen Z ya. Ozarang Putih. Aman lah, nggak semua Gen Z kita bahas, nggak semua Gen Z. Gua Gen Z early sih, jadi. Lu Gen Z early ya? Iya. 2000 ya lo ya? 2000 ya. bener. Belum terlalu Gen Z yang kronis lah ya. Bukan kronis sih. Bukan, iya. Masih nonton Dragon Ball, bukan Cocomelon. Nah, masih tahu anime masih aman sih. Masih tahu anime, bener. Masih eranya ya Space Tune. Cartoon ya, Network masih kena Cartoon lah. Network Iya. masih kena, ya kan, nonton Gumball, Gumball. Iya. Ya kan. Emang kalau yang Gen Z sekarang tuh nontonnya apa? Gen Z sekarang kayak ya minggu pagi juga udah nggak ada kartun lagi sekarang. Mereka nonton Somasi, Deddy Corbuzier, so gue. Kecil-kecil udah pinggir jurang, bahaya juga lah menurut gue kan. Tapi gedenya bahaya sih. Kalau Gedenya dari kecil bahaya. udah ya literasinya mungkin bakalan naik. Iya, Kan literasi naik. Nggak tahu yang offside yang mana gitu. Iya. Nggak ada arahan gitu. TV udah nggak nonton kayaknya kalau yang sekarang ya, Gen Z kronis ya. Harusnya iya, kayaknya antena pun nggak dipasang. Antena udah nggak Di dipasang. rumah gua aja udah nggak ada antena gitu kan masalahnya. Gitu. Dan lu dikenal sebagai penguasa Jaksel. Penguasa Lu Jaksel. ini asli dari mana sih? Emang lu dari kecil besar di Jaksel? Iya, gua kelas 3 SD lah. Gua mulai ke Jaksel tuh 3 SD, tapi sebelumnya sebenarnya karena gua lahir di Cibubur sebenarnya. Cibubur. Jadi Oke. sebenarnya gue kecil di Jaktim, udah nih sebenarnya aib nih buat gue untuk ngaku kayak gitu, tapi ya gue harus jujur lah di sini Proscast kan, gue kecil di Jaktim sebetulnya. Berarti nggak dari kecil di Jaksel ya? Iya sebetulnya kayak gitu. Berarti yang lu merantau lah ke Jaksel. Gue merantau itu kan, iya merantau. Tapi lu berani ya untuk berbicara tentang Jaksel seperti itu sebagai perantau dan bukan Iya yang dari sih. kecil di situ. Karena memang gue ngerasa Jaksel itu sebelumnya kan selalu menghakimi daerah-daerah lain ya, kayak anak Jaksel tuh menghina Bekasi, menghina Depok gitu-gitu kan. Nah gue ngerasa kayak, oh ini perlu juga nih Jaksel dicengin juga gitu sekali-sekali. Kalau dengerin ngomongin tentang Jaksel harus sambil ngopi. Ngopi gula aren bener, ngopi gula aren. Oh lu udah tadi ya? Gue tadi udah Americano. Americano harus coba. Di Pros Kopi pastinya. Di Pros Coffee. Nama lo kan ada marga Rangkutinya ya? Nah. Berarti ada berdasarkan Batak? Iya, ada belasan Batak, tapi itu ya karena gue dari lahir di Jakarta, gue kadang nggak ngerti gitu tentang perbatakan gue. Kayak kalau orang nanya kayak, itu Batak mana, Za? Ya, Medan lah pokoknya gitu. Kayak gue nggak tahu. Oh sama gitu sih? Kan gue 50-50 ya? Batak dan? Gue Betawi dan Cina. Betawi dan Cina, Iya, oke. Ya, Cindo ya. Oke. Lu Cina mana? Kalimantan atau Medan? Nah, itu susah Disuruh loh. ngomong tahu Teochew atau Hokkien, Saban, Lakban. Oh, Cina Betawi lo ya? Iya, Cina Cina Betawi ya, oke. Jadi ya mirip-mirip ya kita ya. Misalnya. Cina Betawi ya, pantun bahasa Cina oke lah menurut gua, kayak masak fankau biar mateng gitu, menurut gua masih masuk lah ya. Dicampur ayam angkat. Dicampur ayam angkat. Dan lu mengenalkan budaya Jaksel.
kan gua nonton lu tuh waktu COVID tuh, yang gua lihat dari lu tuh, lu benar-benar aktif banget membuat TikTok Iya, pas pandemi ya. pas pandemi. Dan pertama kali gua tahu lu tuh dari TikTok. Nah itu tuh lu melebarkan budaya lifestyle-nya Jaksel. Lifestyle Jaksel, betul. Dan apakah lu juga lifestyle-nya Jaksel banget sehari-harinya? Gue sebenarnya pada waktu itu sih enggak ya Lan, gue cuman ya udah mengontenkan doang. Tapi setelah itulah baru gue mulai terkontaminasi juga tentang budaya Jaksel asli tanpa gue sadarin gitu. Kayak dari tadinya gue menyindir kayak anjir kok gue kemis Jackson beneran sekarang gitu. Terus kayak kok gue mulai ya dari fashion dan dari lifestyle gue mulai menjadi Jaksel asli pada ujungnya ternyata. Berarti yang membedakan anak-anak Jaksel yang lu omongin sama lu apa kalau lu ujung-ujungnya seperti mereka juga? Benar. Yang membedakan apa ya? Iya. Mungkin gue bisa bilang kalaupun nggak terlalu ada perbedaannya, tapi gue ngerasa kayak ya kalau gue misalnya ngecengin sesuatu nih, bukan berarti gue nggak boleh melakukan itu juga gitu, nggak ada masalah ibaratnya. Iya. Kayak orang beranggapan kayak kalau kita ngeledek A, berarti lu nggak boleh kayak A gitu. Menurut gue justru kebalikannya, karena gue melakukan, ya gue bisa membercandai itu juga. Iya, kayak gue bikin konten gym, besoknya gue ngecengin orang yang bikin konten gym, ya bodo amat gitu, bukan berarti itu nggak boleh ibaratnya. Bisa jadi juga kayak gue bikin konten jadinya, oh jadi ini kan yang lu mau dari gua nih. Iya. Ini yang lu mau dari gua nih. Nah. Lu kalau ngatain orang berarti lu bisa jadi orang itu juga, bisa jadi. Bisa jadi orang itu juga, malah lebih enak ngatain diri sendiri kan ibaratnya. Gitu pemahaman gue tentang TikTok ya. Tentang konten di TikTok. Berarti lu suka cari musuh dong berarti? Gue sebenarnya nggak pernah gue niatkan ya, tapi memang mereka datang aja gitu, nggak tahu dari mana gitu ya. Yang paling besar musuhnya sih pas kemarin makeup rutin itu. Ya. Gue sampai kayak disumpahin mandul perkara makeup kan, maksud gue kayak kenapa sih gitu. Sampai ada yang ikutan juga kan, yang satu itu. Yang mana? Siapa namanya? Ciprai. Itu luar biasa tuh Ciprai. Itu luar biasa. Gue WhatsApp itu karena waduh. Dan dia lebih ofensif kayaknya dari gue kemarin, dan pas gue buka fitnya kayak wah ini orang kayaknya baru pertama kali ngerasain dihujat, jadi gue agak khawatir juga. Akhirnya gue DM, gue WhatsApp, sampai nongkrong bareng pada akhirnya. Lu bantuin buat gimana cara ngelewatin. Iya, terus gimana? Senior yang sering kena. Iya. Akhirnya ya udah kita brainstorm bareng, Pray, lu harus klarifikasi. Maksudnya kalau lu nggak meminta maaf, tetap lu harus ada respon, jangan diem doang. Hal paling salah ketika dihujat tuh adalah diem doang menurut gua. Setuju. Iya kita kan? harus tetap bahas kalau itu salah. Iya. Setidaknya even ya lu nggak minta maaf kayak mohon-mohon. Gitu, iya, nggak usah serius-serius. Iya. Akhirnya ya Cipra juga mengerti dan ya dia survive lah sekarang. Dia survive lah. Dia survive sekarang. Tapi memang komentarnya sih mulutnya kacau. Kacau ya. Dia biarpun body shaming semua. Iya, emang dia biarpun survive tapi lewat Wardah masih tutup mata kayaknya Cipra sampai sekarang gitu, masih ada trauma kan, takutnya ada yang nyinyirin apa gitu. Stay strong Ciprai, bagus loh. Ciprai, stay strong. Mantap. Nah tapi body shaming bukan di Ciprai doang, di lu juga ya? Body shaming di gue juga. Makanya kan? dari itu gue udah siapin satu makanan Nah, sih ya. Lu kan katanya lagi diet banget. Protein nih, gue demen nih kayak gini nih. Ya kan? Kalau protein, chicken wing gue sih harusnya. Chicken wing pros coffee aman lah ya, aman ya. Oke, gitu. Jadi alasan lu diet itu juga? Alasan gue diet salah satunya motivasi netizen gitu. Motivasi kayak dibilang Teletubbies hitam kan lumayan traumatis kan. Gue kayak Teletubbies hitam. Gue pakai sweater ini nih. Gue pakai sweater ini terus kayak bisa aja Teletubbies hitam. Waduh, langsung gue cari gym Jakarta Selatan. Adalah di Kemang. Enggak, Teletubbies kan hijau, hitam, lu bonus dong. Makanya. Ada aja lu mulut lu. Teletubbies hitam. Iya. Nah, dari itu kan makeup rutin. Makeup rutin. Dari semua Gen Z ya, lu kan sering banget nih. Lu ada musuh Gen Z, berarti musuh gua juga gitu termasuknya kan. Nah, apa sih yang paling dibenci sama mereka yang sampai mungkin benar-benar lu paling banyak hujatan gitu? Oke. Ketika beropini. Yang paling dibenci oleh Gen Z ya? Wah, bagus juga. Apa yang paling Gen Z benci? Kayaknya Gen Z tuh nggak suka apa ya istilahnya tuh ditebak gitu isi pikirannya dia, kayak lu kayak gini karena lu, makanya yang makeup kan kenapa dihujat, karena gue bilang mereka haus pujian kan. Nah mereka sebelnya kayak enggak, ini bukan haus pujian kok, ini untuk sharing skincare bla bla bla. Nah mereka nggak suka dituduh, kayaknya itu yang Gen Z nggak suka tuh kayaknya menurut gue. Mereka nggak suka
kita sok tahu tentang isi hati mereka tuh mereka males. pikiran. Heeh. Wah, gue relate lagi kena gue. Relate kan, kayak lu nggak mau dijudge lu Iya. itu A atau B atau segala macem. Sebenarnya memang nggak 100%, Iya. gitu, tapi kayak agak nyenggol dikit gitu. Karena gue mau kesini nih, tapi dia bener-bener ngomongin yang startnya gue, padahal gue nggak kesana tapi kesini, tapi benar. Bener, ada bener dikit gitu tapi kan. Tapi ngeselin gitu. Iya, itu. itu dia. Nah juga ya sebagai Gen Z. Gitu. Makanya mungkin kenapa Cipray lebih di hate dari gue karena dia nyerangnya ke duit kan, dia ke pay later arahnya. Kalau gue kan cuma haus pujian doang, gue nggak ada pembahasan tentang duit, dia kayak bayar ya G, pay later lu, ke ekonomi, ya kan. Tapi berani banget sih Cipray ya. Cipray ya berani banget dan dia nggak ada dasar memang main tiba-tiba nyerang aja gitu kan tuh anak pada waktu itu. Sekarang dia kayaknya kebikin konten udah mulai ada ininya lah. Udah ada formatnya. Dulu kan kayak tiba-tiba aja dihajar gitu sama dia kalau nggak salah kan. nggak direm gitu ya. Nggak direm dan itu video pendek dan ya udah kena aja gitu. Ini gue sambil nyicipin Boleh dong, silakan, chicken silakan. wing plus coffee ya. Boleh dong. Ini resep sendiri, honey chicken wing. Oh gitu. Protein nih. Protein, gas. Berarti pernah nggak lu sampai dapat ancaman gitu, mau dipukulin? Pernah ketemu gitu orang yang mungkin kesel dengan lu punya opini di internet? Gua Sampai dilabrak gitu. dilabrak di real life sih untungnya belum ya. Apa yang belum. benar-benar di real life ya. Paling ya di online aja Oh, gitu. di online Gue juga sebenarnya agak ngeri kalau sampai real life ya. Berarti oke lah. Maksudnya sekejam apapun mereka, ya itu hanya di sosial media aja Iya. gitu, nggak sampai dibawa ke real sih. Berarti kan tandanya nyangkut di otaknya tuh. Iya. Kan? Kita kan biasa kalau kesal sesuatu di Instagram, pas kita udah tutup HP-nya, ya udahlah, Hilang move on gitu. aja. Kalau misalnya ini, itu kan Itu aja. kita bikin short movie nanti. Dan mungkin untungnya kebanyakan haters gue juga introvert kan, jadi nggak terlalu mereka aja kayak ya baru-baru nyamperin gue avatarnya aja artis Korea kan maksud gue. Agak susah tuh. Kalau ngomong-ngomong avatarnya artis Korea, pernah yang avatarnya anime nggak? Anime juga. Tapi kalau haters gue emang kebanyakan artis Korea sih. Jadi Artis Korea. ketika gue di body shaming netizen kayak ya gue nggak bisa balas karena gue nggak tahu muka lo kayak gimana aslinya gitu ibaratnya kan. Masa pas lu mau balas mukanya jongkok gitu kan? Oh iya, agak agak susah. tega kan, agak susah gitu ya. Kalau misalnya perihal body shaming kita, apakah dia memang ngelihat standar kegantengan dari negara lain gitu? Kayaknya sih. Kayaknya gitu Kayaknya ya. iya. Biasa kayak gitu sih. Iya, Dan kayak emang body shaming tuh netizen tuh seluruh aspek ya dari mulai kayak dekil, gendut, apa segala macam tuh mereka bisa masih detail. dilihat gitu. Even kayak misalnya kita agak gemuk, leher kita kecil, pasti dibilang nonek gitu kan. Iya. Itu sering tuh. Tapi ada waktu itu gue lupa ya siapa ya, kayak ini orang legend menurut gue biarpun gue lupa dia siapa ya. Jadi dia dihujat karena perihal sesuatu yang gue lupa juga nih Lane kan. Pokoknya dia dihujat di Twitter oleh avatar-avatar Korea juga. Ini sumpah gue lupa nih orang siapa. Nah, tapi dia ngurus ke ranah hukum sehingga kayak 100 akun Afkor itu harus bikin video klarifikasi di Twitter dengan wajah aslinya. Gue bilang, anjing nih orang jago nih. Sampai kena begitu. Dan ternyata memang begitu mereka semua klarifikasi si Afkor itu Pakai muka asli. rata-rata memang pixel handphonenya agak pecah-pecah ya, nggak tahu itu entah maksudnya kebetulan apa mereka janjian, gue nggak tahu. Tapi itu yang gue lihat kayak anjir, ini orang pertama yang bisa comeback menyuruh orang avatar Korea sampai nunjukin muka aslinya. Itu dahsyat tuh. Astagfirullahaladzim. Kayak kamera VGA zaman Engage gitu. Iya, dan audio agak delay tuh kalau yang kayak suara udah keluar tapi mulut masih nyusul. Karena FPS-nya 15, audionya 30. Iya benar. Filenya itu AVI. Masih AVI, Iya, masih AVI. Itulah Afkor sebenarnya ternyata. 100 orang. Hebat juga berarti itu. Gue Ya. lupa. Bisa sampai bikin kena gitu. Dan gue lupa gimana cara dia ngurusnya ya, tapi itu terjadi. Kalau ada yang inget boleh ingetin kita, gue lupa orang siapa. Boleh komentar di bawah teman-teman ya. Unik sih ya. Gue soalnya nggak, ya gue kan mungkin gamer ya, yang rata-rata waktu orang bacotin kita tuh pas kita pasti lagi naik-naiknya. Oke. Lu maksudnya kena juga kan, maksudnya pas lagi naik-naiknya pasti ada aja yang Iya, bacotin kan. semakin FYP tuh semakin ada head comment. Tapi pas stabil karena viewersnya rata-rata yang udah tahu kita, jadi jarang kan. Jadi jarang betul. Nah, itu pas gua beli barang di game,
Beli barang item di game. Iya, kan gue jadi sultan gitu. Jadi ada foto gue di atasnya, di bawahnya ada ayat-ayat Al-Quran gitu. Oh gitu. Barang siapa yang Nah kalau itu agak iya, susah. Gua pas kayak gitu ngelihat 2017 gue lumayan panik. Lumayan panik ya karena udah ada Iya. ayat-ayat. Udah ada ayat-ayat gitu ya, makanya ya cara lewatinnya lebih kayak ya kita bahas sih ya. Kita bahas. Kalau kita diem doang bahaya. Lebih salah kalau kita Iya. diem doang. Iya. Lu bahas tuh akhirnya pada waktu itu. Iya, alhamdulillahnya kan agama gue sama. Iya, iya. Kalau beda sih agak sulit, Iya, agak sulit. Ya, makanya pas gue bahas ya udah lewat sih. Berarti itu lu di hate perkara karena lu beli item mahal doang? Iya, dan sekarang semuanya melakukan itu. Emang selalu kan kalau Iya, lu jadi iya, pencetus iya, utama iya, lu dibuhi iya, dulu. iya, benar. Contoh YouTube membership. Ah. Pertama kali gue yang buka Bikin YouTube membership. Iya, waktu fiturnya belum ada, gue di 8 juta subscriber, YouTube membership baru ada, itu gue baru dapat akses pertama kali. Oke. Sama beberapa YouTuber, Bang Dozel juga mungkin Iya. ya. Gue buka, udah dapat duit, sekarang nyuruh kita bayar, Bapak. Iya. Sekarang Bang gift membership dong biar hijau. Iya, iya, iya. Dapat iya. membership ini, join membership ini. Emang pionir tuh pasti habis kena. duluan ya Pasti pionir kena. ya. Itu yang gue sadarin dan kita harus kuat untuk lewatin itu karena kita tahu ini bakal jadi hal yang rumrah nantinya. Betul. Karena kan itu fitur ya. Kita masa nggak boleh sih aktifin fitur dari YouTube? Dan kayak kalau dia protes lu nyari duit di YouTube kayak lu selama ini udah gue kasih gratis berapa tahun nih ibaratnya kan. Even kita giveaway gitu. Iya. Itu kan juga kita maksudnya buat balik ke Iya. nonton lah gitu setidaknya. Ya itu di saat itu sih itu yang gua rasakan mungkin. Emang netizen umum sulit untuk di please ya. Kayak penonton setia mungkin bisa berteman sama kita, Bisa. tapi netizen umum tuh memang susah sih. Iya ya, yang general sih harus dituntun pelan-pelan. Dituntun pelan-pelan yang general. Sampai akhirnya nanti dia sadar sendiri. Lu pernah nggak kayak yang dulu ada yang benci lu tiba-tiba, Bang, dulu gua kesel sama satu video lu ini. Oh iya. Pas nonton lu lama-lama ternyata baik kayak gitu-gitu. Dua arah sih, ada juga yang dulu gue seneng Bang sama konten lu, tapi sekarang lu udah nggak jelas. Itu ada juga yang kayak gitu. Iya kan. Ada yang dari haters ke suka, ada yang dari suka ke haters juga. Itu di konten apa sampai yang ada yang komen gitu? Itu kayaknya di TikTok ya, semenjak TikTok kayaknya gue kehilangan beberapa loyalis gue di masa lalu sih kayaknya. Dulu kan gue monolog gitu kan, jadi memang secara direct gitu. Dan yang gue serang dulu kebetulan kayak musuh-musuh bersama yang memang udah jelas semua orang pasti sebel gitu. Misalnya kayak orang yang pakai knalpot berong, itu kita semua pasti sebel, nggak ada yang cinta sama mereka kan. Jadi ketika kita membela kebenaran tuh memang ya orang akan seneng gitu. Tapi semenjak kayak ya Makeup Rutin, Gen Z dan segala macam Jaksel, ada beberapa yang menganggap kayak ya kenapa lu nyerang mereka nggak mengganggu gitu. Ada yang kayak gitu Mereka nggak nyindir lu. Mereka nggak nyindir Mereka gua. masih tipikal kayak kalau nggak disindir ya lu jangan nyindir mereka. Iya, ada yang kayak begitu juga. Karena kan itu suatu keresahan yang kita keluarkan Benar. di sosial media kita sendiri. Iya, Sebenarnya ya, platform kita sebetulnya kan. Kan broadcast yourself kan. kalau Broadcast gitu. yourself, iya gitu. Mungkin itu susahnya karena TikTok kan, ya karena tab FYP ya, semua orang bisa ngelihat semua orang gitu. Sosial ibaratnya. medianya yang ngasih kontennya. Iya, Bukan dia yang nyari. bukan. Dan gua pun juga mengakui sih kayak TikTok lumayan merubah cara gue berkonten juga secara pribadi gitu ya kan. Kadang kita mengutamakan FYP-nya dibandingin keresahan kita pribadi gitu. Ya tapi untuk perihal FYP sih gue banyak banget sih kayak ngelihat sekarang apapun untuk FYP. Benar. Padahal kita bisa ngomong FYP itu benar-benar totally random shit ya sih. Totally random shit, benar-benar nggak ketebak Nggak ketebak. arahnya gitu Dan kan. everyone can FYP. Iya. Beda kayak zaman dulu YouTube trending, itu kan nggak semua orang bisa trending. Benar, iya. Kayak sekarang ya benar-benar nggak pernah ada formula pastinya kayak cek kodam gitu. Sekarang bisa FYP kayak apa perasaannya dukun yang beneran bisa baca kodam orang gitu. Harusnya mereka yang FYP kan. Sumpah waktu gue live di YouTube kan gue lagi main game kan. Maksudnya gue live hampir setiap hari. Bang cek kodam itu gue nggak tahu itu apa. Iya kan makanya. Coki juga lagi di Instagram. Cek kodam itu Semuanya, apa? iya semuanya. Itu semua dari TikTok. Semua dari TikTok. Cek kodam gitu Dan itu kayak. dibayar kan lagi live stream. Cek Dibayar. kodam dia bayar. Bener-bener kayak berarti kan percaya hayul gitu. Dan apakah lu bisa tahu kodam orang dari nickname gitu, maksud gue dari nama doang gitu kan. Dan live TikTok yang live-nya itu cuma animasi gitu. Cek kodam gitu. Itu tren TikTok Tren TikTok. sekarang memang, tapi udah agak mendingan mungkin karena kayak
3 tahun lalu trennya malaikat mau challenge gitu. Itu lebih lu tau nggak malaikat mau challenge? Tuh lu tau kan Tir? Apa? Yang Rusia itu kan? Bukan, dulu ada yang apa? Berhentiin truk. Jadi Oh iya itu yang bener. iya. Jadi konsepnya simple, kayak di jalan tol nih bocah-bocah tuh ini kan malaikat mau challenge kan, dia ngumpet di semak-semak. Terus begitu ada truk ngebut, mereka berhentiin truknya. Kalau truknya berhenti, dia menang challenge-nya. Kalau misalnya dia ditabrak truk mati, Yang menang malaikat maut gitu. Simple kan maksudnya. gue bersyukur gue main game doang. Makanya Itu siapa yang bikin? nggak tahu. Ice bucket aja udah nggak jelas. Itu udah nggak jelas. Bisa bahaya juga kan? Iya, Yang kayak lu bener-bener langsung masuk ke dalam kolamnya itu. Tapi seenggaknya ice bucket masih ya dari lu, resikonya di lu sendiri gitu. Malaikat mau challenge, ya sopir truk juga kaget. Kayak di tongkrongan sopir truk, kayak lu sering liat bocah nggak sekarang tiba-tiba? Gue nggak ngerti kenapa men. Dulu nggak ada begitu-begitu kan gitu kan. Tanpa konteks gitu, mereka muncul udah begini aja gitu, nggak ada. Dan truk itu kan butuh waktu untuk ngerem Iya. masalahnya, anjir. Sopir-sopir truk itu kan, aduh kasihan sih itu sih. Untung udah nggak ada itu. Untung sih udah nggak ada beneran. Trennya itu malaikat mau challenge sih. Itu paling aneh sih. Itu tuh Gue baru tahu juga. ada itu. Untung udah habis sekarang. Malaikat mau challenge. Stop lah. Itu malaikat mau challenge nggak usah lagi ada lagi. Gak usah ada lagi lah, cukup lah. Aduh, nggak lucu banget. Itu makanya gue juga nggak ngerti siapa yang terhibur gitu ya kan. Tapi kalau beneran itu dulu sempat ada sih, gue sedikit bersyukur gue nggak tahu challenge itu ada gitu ya. Bener. Gue juga merasa bersalah ngasih tahu lu tentang challenge itu ya barusan ya. Harusnya nggak usah disebarluaskan lagi. Maksudnya gitu. sebagai gue yang Gen Z, gue suka FOMO gitu. Takut Iya, ikutin. Wah anjing nih mulai juga nih peperangan Gen Z. Ngomongin Gen Z, menurut lu yang paling red flag dari Gen Z itu apa sih? Yang paling red flag dari Gen Z itu mungkin kayak self-proclaim broken home ya. Itu yang paling gue... Karena kayaknya pas zaman gue kayak broken home tuh jelas gitu. Yang orang tuanya cerai, itu broken home kan yang kita tahu kan. Ini orang tuanya harmonis. Apa? Ya, orang tuanya harmonis. Harmonis bukan broken home. Nah, tapi waktu itu di Twitter ada kayak cewek kalau nggak salah, dia bilang dia broken home karena kayak dia nggak boleh nonton K-pop sampai jam 10 malam. Maksud itu bukan broken home menurut gua. Kayak emang orang tua lu mungkin agak posesif, tapi itu nggak bisa dibilang broken home. Dan kayak lumrah nggak sih nge-spill chat bokap di sosmed kan? Kayaknya kan gue sih enggak ya, maksudnya kayak Gue aja maksimal gue coba bikin status di Facebook. iya, ala, ngeluh gitu. sendiri itu hak lu deh gitu kan. Nggak sampai spill chat juga Spill sih. chat bokap gitu, Kan spill chat sendiri, bapak kalau lu sendiri, iya. Privacy yang harusnya nggak orang lain tahu ya. Iya, dan perkara K-pop gitu kayak gitunya menurut gua kayak nggak terlalu worth it lah. Itulah kayaknya keresahan gua tentang Gen Z yang paling tinggi ya, self-proclaim tentang broken home gitu. Apalagi gue dulu yang ketahuan main warnet sampai maghrib digamparin gitu. Nah, iya. Berarti Gen Z early masih merasakan lah ya. Kalau masih ada fisik dari orang tua, belum terlalu Gen Z banget lah ibaratnya, ya kan? Masih ada milenial dikit. Masih ada sedikit budaya milenial yang dan lu nggak nge-spill kan ketika digampar. Ya kagak lah. Ya lu nggak bikin tweet Ya karena gitu gue kan. juga kan emang bandel. Iya, Alasannya jelas. Gue main warnet ya dulu kan tahu lah lingkungan Cengkareng gitu. Iya. Ada Chinese-nya kan pribumi semua. Bokap juga takut gue dipalak dan ternyata Oke. bener ada kejadian kan. Even gue Dipalak. ngelawan. Oke, Iya, oke. gue pernah digebukin 5 orang juga. Gimana sekolahnya kan sekolah Iya, umum ya, sekolah umum. ya di lingkungannya luar biasa. Kan? Luar biasa. Iya, Itu dengan permasalahan lu warnet itu udah milenial banget sih dari awal masa lu kayak gue di warnet udah itu Gen Z nggak terlalu relate kan warnet. Mereka udah zaman-zaman game mobile Iya. segala macem. Warnetnya udah sekarang sepi lah. Iya sih. Beberapa warnet doang Benar, mungkin benar. yang VIP gitu yang memang Iya. tempat nongkrong ujung-ujungnya ya. Ya karena gamenya mobile sih, jadi mereka nggak butuh warnet lagi. Dulu kita kan karena akses PC kan. Kenapa kita ke warnet tuh ya karena itu. Karena nggak semua orang punya PC. Iya, Tapi kalau sekarang semua orang punya HP. punya HP, Main di iya. rumah masing-masing. Main di rumah masing-masing itu Yang dia. rame kafe. Maka dari itu ke Pros Coffee. Nice. Masuk nice. nggak sih? Masuk. Kita sekarang ke zodiak lah ya. Zodiak, oke. Nah ini nih. Jadi kalau Chinese percaya show. Sio, iya. Ayam gitu-gitu Ya, kan. gue show naga emas kan. Oke, naga emas. Gue 2000, jadi naga emas itu 100 tahun sekali.
bisa ada naga emas lagi di 2100. Oh, 100 tahun sekali. Iya. Oke. Kan gue 2000 jadi Oke. gue naga emas. Masuknya nggak percayaan kalau kita. Iya. 100 tahun lagi bakal ada naga emas. 2100. 2100. Iya. Yang dimana kita gue udah umur 100. Iya. Nah, iya, kalau iya. zodiak ini kan gue sering banget kan ngeliat kayak lagi nge-scroll gitu, tiba-tiba ada satu media yang mungkin media zaman now banget ngomongin perihal zodiak ini suka begini. Betul, gitu. betul. Zodiak Gemini suka begini tapi orangnya kayak gini. Benar. Yang zodiak ini jangan ditemenin, dia suka begini. Betul. Iya. Dan di komentarnya, ih ya aku banget. Benar. Kayak misalnya kalau kita lihat yang foto anime ya kan, terus ngelihat suatu karakter MC anime, ini gua banget. Benar, relate. Kan? Iya, mirip. Yang satu zodiak, Yang satu karakter anime. Iya, ya kan? heeh. Yang satu Nendokuse, yang satu I'm the Libra. Iya. Nah, pendapat lu tentang yang sangat amat intim ke zodiak. Ke zodiak. Nah, gue pernah bilang ya kayak gue sebenarnya nggak percaya zodiak gitu bisa dibilang karena menurut gue nggak make sense gitu kalau sikap kita tuh dikendalikan oleh kayak planet-planet nun jauh di sana tuh kayak gue nggak dapat logikanya, jadi gue bilang gue nggak percaya zodiak. Tapi kalau Gemini kayaknya ada benernya gitu maksudnya. Kayak gue susah. Anjing, cewek gue Gemini lagi. Lu Gemini termasuk Gemini ya? Iya, dan Kembar. sesuai sama zodiaknya. Oh. Gue percaya zodiak cuma karena gue nonton Sensei anjing. Iya ya bro. Iya. Gue Virgo, oke senjata gue ini bro, ya kan. Gue pakai baju emasnya yang ini. Benar. Gue zodiak dari Sensei ya. Bener, gue nggak bahkan gue nggak tahu stereotip zodiak selain stereotip Gemini aja gitu yang gue percaya. Itulah canggihnya Gemini ya bisa gue katakan ya. Kalau nggak ada Gemini, gue bisa bilang kayak gue nggak percaya zodiak at all gitu, gue bisa bilang begitu. Tapi dengan keberadaan Gemini, kayak gue bisa masih 50-50 gitu. 50-50 berarti. Makanya salah satu target gue dalam karir, biarpun gue bukan Gemini ya, tapi gue pengen banget kalau boleh gitu, di-invite ke grup WhatsApp Gemininya Ahmad Dhani gitu. Itu yang menurut gue akan menjadi benchmark ya. Boleh nggak, biarpun gue nggak Gemini, tapi ya Jose Mourinho juga ngelatih bola, nggak bisa main bola kan gitu. Kayak boleh lah Sagittarius lah, satu lah masuk grup WhatsApp itu. Oh, Sagittarius. Gue Sagittarius. Bokap gua berarti. Bokap lu Sagittarius juga. Itulah. Jadi berarti lu masih 50-50 untuk perkara zodiak. Gue masih 50-50 perkara zodiak. Kalau gua tuh benar-benar zodiak tuh awalnya dari Sensei ya. Sensei ya, anime Sensei. Dari Sensei itu gua lihat beberapa zodiak kan keren gitu. Ya, dari situ ternyata ada yang namanya zodiak yang kayak ini lu jangan deketin ini, dia Leo suka begini-gini. Iya. Heeh. Bahkan di Gen Z kan dibagi lagi kan, misalkan kayak Libra gitu, ada yang Libra September, ada yang Libra apa, dan itu baru zodiak, belum lu masuk lagi moon sign. Moon sign ada moon sign. Jadi gue juga nggak ngerti ya, tapi kayak Moon sign. kayak ibaratnya kayak gue Sagittarius, tapi gue ada moon sign lain yang misalnya moon sign gue Pisces misalnya, gue juga nggak pernah nggak pernah diagnos ya. Tapi jadi gue ada sifat Pisces sedikit-sedikit yang, tapi kadang sisi Sagittarius gue keluar. Nah repot Gen Z memang untuk sifat aja lu ini kan maksudnya. Ini yang mau gua dari tadi bahas. Iya. Kayak lu Virgo tapi kok lu kayak ada Libranya. Nah, gue pernah digituin kan. Lu digituin. Kayak ya udah. Nah, mungkin moon sign lu ternyata adalah Libra gitu kan. Kayak jadi kayak merinding cok. Jadi kayak Gen Z kayak ya sifat yang salah kok yang disalahin bulan gitu. Maksudnya kan dia nggak ada urusan sama lu, itu satelit gitu ibaratnya kan. Itu memang seperti itu berarti. Memang seperti itu. Kalau Gen Z yang kronis ya, Gen Z Twitter dan yang TikTok serius gitu kayak mungkin bagi kita tadi kita ketawa, tapi mereka beneran dibahas serius. Beneran dibahas iya, serius. moon sign lo apa gitu, beneran dibahas serius Dan gitu. kalau kita yang nggak bahas serius itu, kita malah yang kayak lu nggak ngerti. Iya, lu nggak ngerti zodiak. Lu terlalu normis gitu. Lu terlalu normis, bener. Lu terlalu normis. Iya. Karena wajar kan kita kenalan. Halo, gue Dylan gitu. Iya. Oh, tinggal di mana? Bla-bla gitu. Iya. Halo, gue Dylan. Zodiak lu apa? Nah, itu kan. dan moon sign lo apa kedua? Baru masuk lagi kayak love language lu apa? Nah, itu beda. Nah, beda ngomongin love language. Love language. Jadi kan ada love language yang kayak dia yang selalu menyediakan, berarti apa, act of service. Menyediakan pelayanan act of service. Kalau
barang receiving gift. Receiving gift yang kayak Cuma nerima barang doang? dia menerima dan memberikan barang. Jadi kayak ketika misalnya anniversary, dia bisa ngasih misalnya apa tas-tas yang branded, tapi ketika dia ulang tahun dia juga mengharapkan dikasih barang yang setimpal. I see. Iya, Oke. receiving gift. Ya kalau zaman kita mungkin pamrih lah istilahnya gitu bisa Iya. dikatakan. Gua kasih lu kasih gua lah. Iya lah, mana nih fair dong. Cengli, Cengli. Kalau nggak bolu ya. Heeh. Berarti love language-nya Oza nih apa? Nah, gue kebetulan words of affirmation gue kayak pujian gue kena. Makanya ketika gue di head comment gendut, Teletubbies hitam, gue langsung daftar gym beneran kan. Tapi love language kayaknya gue kalau dibahas agak serius itu salah satu budaya Gen Z yang gue percaya love language sebetulnya. Oke. Kayak karena masih make sense untuk kayak kita beda-beda cara untuk Menyayangi mencintai orang itu menurut gue masih masuk akal gitu. Makanya ada cewek yang maunya lo temenin mulu, ada yang kayak nggak usah deh, yang penting ketika kita bareng itu kualitas. Jadi menurut gue make sense. Nah milenial dulu nggak belajar itu, makanya ada yang kayak kenapa ya cewek gue udah gue puji terus tapi kok tetap nggak sayang sama gue. Nah itu sebenarnya beda love language aja. Nah jago Gen Z bisa menemukan love language itu. Kalau ini jujur gue juga setuju. Iya. Karena love language itu kan gimana caranya kita treat orang yang kita sayang. Iya. Bahkan kadang orang lain juga kan. Benar. Dan kayak tapi menurut gue udah nih love language nih udah ini bagus nih Gen Z nih. Nah tapi Gen Z gak berhenti di situ. Ada lagi. Stress language. Ada lagi. Aduh. Stress apa lagi? language. Jadi yang dilakukan ketika lu stres. Stres. Ada yang tipe misalnya baru putus sendiri di kamar aja gitu main game. Ada yang maunya keluar ketemu temen nongkrong. Nah itu kan beda tuh. Stress language gitu. Ini gua baru denger yang gini. Ada stress language. Aduh, banyak banget ya. Memang Gue agak- banyak tahu sih kayak Agak rumit memang. Gen Z early kan. Jadi gue mungkin nggak mempelajari sampai late game. Iya, yang late game itu belajar kayak begitu. Love language dan stress language gitu. Tapi udah kan, abis stress language gak ada lagi kan? Belum ada, tapi biasanya kita tunggu aja setahun 2 tahun nanti pasti mereka kan selalu update. Udah kayak Apple lah ibaratnya lah Gen Z ini lah, selalu ada update-nya gitu. Selalu ada update yang Selalu ada. mungkin minor gitu. Minor. Ya udah kalau gitu gue tanya stress language lu apa, bro? Nah, gue belum pernah diagnos ya stress language, tapi kayaknya karena gue milenial, iya gue ketemu orang sih. Stres di rumah tuh menurut gue lebih stres dibanding kayak mending lu ketemu orang ketawa-ketawa lupa gitu ibaratnya. Kayak gitu kayak stress language gue. Mungkin ya. Oke. Rumit. Gue jadi bingung materinya mau apa lagi. Rumit, Sumpah kayak love language kan gue kira udah ini masih oke nih, acceptable Iya. gitu ya. Ternyata ada stress language juga. Takutnya ntar ada lagi gitu. Language after apa? gitu kan, ya. Ada. Kayak Ya kan? istilah baby blues itu dari dulu. Baby blues dari dulu, itu dari dulu ya. Iya. Mungkin upcoming yang ini belum muncul ya, tapi gua rasa akan ada hate language juga nanti, mungkin. Ibaratnya gini, misalkan kayak, karena sebenarnya agak masuk akal lah. Misalnya kayak gue sebelah sama orang nih, ada yang tipenya konfrontasi kayak, brengsek lo, bla bla bla. Ada yang kayak ngambek, tipenya udah gue diemin aja, gak usah temenan sama dia. Nah itu mungkin Gen Z akan membuat itu menurut gua. Jadi dibuat jadi segmen ya? Jadi Iya nggak sih? apa-apa ada language. Iya, apa-apa ada language. Ada segmennya dong. Iya, apa-apa ada language gitu. Jadi, ya kan? ini berarti berapa language-nya ini. Iya, bahkan gak menutup kemungkinan ntar mungkin ada hungry language gitu kan. Ada yang language. Pas ada yang lu nyemil lapar, dulu ya lu kan. kayak gimana. Iya, ada yang langsung makan gede gitu kan. Ada yang nyemil-nyemil. Kalau duluan kita ngomong, kalau dia orangnya tuh kalau lagi marah begini, jadi Iya, ini dulu. benar. Itu kan nggak di kayak, oh dia mah ini language-nya begini. Benar. Apapun akan ada language. Semua akan language pada waktunya lah bisa dikatakan. Language ini berarti kata-kata yang bakalan nanti sering kita dengar. Bakal sering. Gen Z akan selalu bikin lagi dan lagi ya kan. Lu sempat diagnosa love language nggak, Lan? Itu pas COVID tuh, karena lagi Google gitu. Ya, cewek gue sempet nanya sih. Iya. Ini kan lagi tren kan di saat itu. Ya dari gue sendiri, gue pernah diagnosa gitu. Iya.
Gua orangnya terlihat tidak care, padahal gua care. Oke. Tapi gua nggak tunjukin gua care. Oke. Kayak misalnya dia ngomong apa, gua kayak cuma, oh ya udah. Padahal Tapi lu gua denger, pikirin, iya ya. tapi lu pikirin. Iya, gua Iya, pikirin dan iya, gua iya. melakukan itu gitu. Oke. Tanpa kayak, oh ya udah kamu kenapa? Iya, Nggak kayak gitu, nggak tapi kayak abis gitu. itu udah bodo amat gitu. Oh iya. Act of service berarti lu mungkin. Iya, gua act of lebih ke service, act of iya. Nah, tapi ada yang bilangnya kayak senior gua Adriano Colby kan, dia bilang ke gua kayak katanya love language kita itu adalah yang kita nggak dapat dari orang tua kita pas kita kecil gitu. Oh, berarti orang tua gua nggak ekos observasi. Jarang servis lu mungkin dan katanya love language physical touch tuh yang jarang-jarang digendong dulu sama orang tua, jarang dipeluk gitu-gitu. Pas gede jadi dia cravingnya physical touch sama pasangan, katanya sih gitu ya. Kayak sih gitu karena kayak apa yang dulu lu nggak dapetin, lu pengen ngasih ke orang lah ya biar Iya, dapetin. Atau mungkin lu yang menjadi orang yang dulu seharusnya melakukan itu tapi nggak ngelakuin itu. Tapi nggak melakukan itu. Itu make sense kalau gitu. Make sense kan? Iya, Iya, itu masuk. Makanya love language itu mungkin penemuan Gen Z yang gua nggak bisa sangkal ya, karena emang kebenarannya menurut gua absolut gitu. Iya. Andai kata milenial punya itu, mungkin perceraian milenial nggak sebanyak sekarang gitu bisa. Karena kayak setelah 6 tahun, oh kamu ternyata receiving gift ya, ngapain aku peluk selama ini, kasih hadiah aja yang banyak, mungkin begitu kan ibaratnya. Tapi takutnya malah jadi kalau itu memang beneran itu kan kayak ya buat fun kan. Buat fun. Kalau kita mikirnya buat fun. Buat Kalau fun. itu dijadikan menjadi main problem dari perceraian sih itu Lumayan. cerita lagi. Iya. Tapi seenggaknya itu ya buat fun dan ya lu deketin cewek jadi ada konteks gitu kan. Kayak oke, love language dia words of affirmation ya, berarti gue beliin hadiah itu nggak ada damage-nya, mending gue puji-puji aja dia yang banyak gitu kan ibaratnya. Pinter Gen Z di situ emang. Oke. Gue learn banyak sih dari itu. Iya, sumpah hari ini gue benar-benar belajar banyak. Ada banyak banget di kepala gue yang mungkin jadi lebih tahu ya. Lebih tahu, emang Karena kita kan harus aware 5 lah. tahun, 10 tahun ke depan, misalnya gue nanti mau hire orang, pasti kita cari yang muda dan Iya. itu udah pasti Gen Z. Udah pasti Gen Z. Jadi kita harus tahu dong Iya. dari gue type of work language-nya apa. Nah, gitu. itu Cara pasti dia ada tuh. bekerja dia seperti Iya, apa. itu akan ada itu gue Ada yakin. yang mungkin dia tidak banyak vokal dalam Benar. pekerjaannya tapi kerjaannya kelar. Ada Iya. yang vokal tapi kerjanya malas. Iya. Itu gue yang akan bikin sebagai Gen Z Iya. kali ya. Ada yang demennya WFH mungkin, ada yang kayak aduh gue kalau di rumah malah nggak kerja bang, gue ke kantor deh gitu-gitu Gue kan. perlu lingkungan yang dimana semua orang bekerja. Jadi gue positif dan bisa bekerja dengan lebih fokus. Betul. Akan ada itu. Iya. Itu akan ada itu work language pasti. Work language. Work language. Ya, itu Coming soon 2020, ditamkan ya. 2025 tuh muncul tuh Itu feeling gua. pasti akan muncul. Work language itu apa biasanya? Hah, apa tuh bang? Oh, maksud gua, lu bekerja tuh biasanya seperti apa? Nah. Biasa di bawah tekanan kah? Misalnya lu ditekan dari atas lu kerja. Nah, iya. Ada yang kayak gitu kan, pas ditekan baru dia bisa bangun Bener. kerja. Pas ada deadline barulah dia perform gitu banyak. Kalau ngomongin language sebenarnya nggak habis ya. Kayak di game sendiri sekarang udah ada, bro. Di game? Gamer. Iya. Lu main game sih, bro? Gua game terakhir yang gua commit ya Dota lah terakhir. Gua nggak nemuin yang setelah Dota gua belum pernah main game sedalam itu ya. Yang benar-benar gua begadang di warnet paket malam gitu-gitu ya Dota. Bukan di warnet paket malam, berarti Dota zaman Dota 1 dong? Dota 1 sampai Dota 2. Tapi Dota 2 gua masih main. Dota 2 early. Dota 2 early. Ih, Dota 2 early gua masih main. iya. Ya kan, gitu. Berarti udah tahu beberapa, maksudnya kayak lu bener-bener pernah jadi gamer lah ya. Pernah gua jadi gamer ya kan. Ya, Auza yang belum tahu dia suka main game. Iya. Terakhir berarti PUBG doang main. Iya, dan PUBG kayak gue nggak terlalu lama ya, mungkin kayak 6 bulan bosen, terus gue pas gue terakhir main Dota yang serius tuh ya pas COVID udah. Pas COVID doang. Pas COVID itu gue. Apalagi yang apa bisa Iya, lakuin. gue pokoknya Shaman gue, jagoan gue tuh Rasta, Shadow Shaman gue jagoan gue, yoi, ya kan. Nah, dari game sendiri juga udah ada bahasa. Tipikal playernya apa? Oh ada sekarang? Iya. Oke. Tapi yang nggak ada language. Nggak ada language-nya. Type of gamers. Type of aja. gamers, oke ya Dan benar. mungkin ntar gue bakal recreate sebagai perwakilan Gen Z Iya. game. Gaming language. Nah, karena lu gamers dan Gen Z kan, iya. Kan pas tuh. Gaming Karena kalau language. gaming language gue tuh, gue kompetitif. Lu kompetitif, lu berarti mainnya serius. Serius. Iya, iya, Kadang iya, terlalu iya. serius gitu. Karena
tujuan gue untuk main game menang. Menang, betul. Dalam hidup gue serius dan gue pengen menang. Di game pun gue melakukan itu. Betul. Jadi gue ngerefleksikan diri gue. Gaming language ya. Ada yang kasual, ada yang lucu-lucuan. Iya. Ada yang dari cewek. Iya. Ada yang tipenya kalau menang ngebacot, ada yang kalau kalah ngebacotin temen yang mainnya salah gitu kan. Gaming language. Gaming kita diciptain dua, guys. Tinggal tunggu waktunya aja. Work language, gaming language. Iya. Tapi gue selain Dota ya dulu gue yang RYL tuh kalau lu pernah denger ya, Risk Your Life. Yo itu gue di RYL dulu server Aquila gue berprestasi bisa gue katakan gitu. Gue kayak server Aquila bukan ada RF ya? Aquila nggak nama server di RYL. Oh sama kayak RF online juga dulu Aquila. Aquila juga ya. Iya. Pokoknya jadi job gue dulu rune off tuh yang magicnya Akan. Nah gue mungkin dulu rune off peringkat 2 atau 3 lah di Aquila lah. Gue dulu canggih gue itu. Berarti udah melewati gamer-gamer juga. Iya, kayak penghasilan pertama gue itu ngejual akun rune gue itu. Gue jual ke teman gue pada waktu itu, ya kan. Sama lagi jual akun game. Jual akun. Harganya kan kadang orang tua dulu nggak percaya ya. Iya betul. Padahal ya memang isiannya. Iya, isiannya canggih. Duit lebaran semua. Itu RYL sih. Isi dikit. Ngomongin itu tahun berapa, Pak? Gua tuh 2006 gue berhenti. Jadi gue main dari 2006. Itu gue lama itu gue main RYL ya dari 2003 kali. 3 tahun gue main itu. Gue umur 3 tahun. Sialan. Gen Z tuh. Iya, lu umur 3 gue udah hunting di RYL dulu gue udah. Berarti 2003 2006 itu lu berapa umur berapa itu? 2003 ya gue 2003 umur gue udah ya 12 gitu kayak. Ya lu umur 2 gue udah milih SMP lah mau masuk mana kurang lebih bisa dikatakan. Lu udah pakai baju ya seragam, gue masih pakai itu. Popok, Gendongan. Iya. Berarti di 2006 itu kan lu umur 12. Berarti 2006 gue 15. 15. Iya 15. Lu start pertama kali di stand up comedy itu tahun berapa? Stand up comedy gue, nah gue termasuk orang yang telat sebenarnya ke stand up. Gue tuh baru open mic pertama gue itu umur gue udah 28. Oh, iya, gue baru 2019 lah mulai open mic pertama ya. Itu masih jauh dari bisa stand up, itu baru open mic pertama tuh 2019. 2019 ya. Sebelum Covid berarti ya. Bisa open mic Covid kan? Iya, gue open mic mungkin sekitar setahun atau 8 bulan. Abis itu pandemi, Covid, gitu. Ya kan? Jadi 2019 dan abis itu baru lo ikut MLI gitu? Iya, MLI gue join tahun berapa ya? 2021 kali ya. Oh. 2021 gue. Iya. Ini baru mau tahun ketiga ini. Jadi gue open mic 2 tahun, barulah MLI notice, barulah gue gabung. Saya pengen langsung dengerin open mic dari Oza gitu. Tapi gue mau langsung ke show-nya. Iya, nantilah. Deket-deket ini, lu mau adain stand up comedy tour dengan MLI gitu? Iya, ini tour gue pertama ya. Boleh spill kan di kota-kota mana aja? Boleh. Justru gue juga tiketnya bisa dibeli di majlislucuindonesia.com karena kenapa gue ngomong di sini bahwa gue pengen tour dan gue jual tiket karena per hari ini di Surabaya yang beli tiket baru 14 orang jujur gitu. Jadi kita perlu Oke, beli dong. Oh, teman subscriber Dilan yang orang Surabaya. Bisa lah, pas ya Gen Z semua yang mau jadi Gen Z Next Generation. Jaksel Apocalypse itu ada di 4 kota, Bandung, Surabaya. Namanya Jaksel Apocalypse. Aduh, anjing. Oke. Jaksel Apocalypse. Bandung, Surabaya, Jogja, sama Jakarta. Jakarta final 1 September tuh terakhir. 1 September. Oke, jangan lupa beli tiketnya di majlislucuindonesia.com tuh teman-teman gitu. ya. Wah, ya kan? Saya pengen langsung dengar gitu. Karena kan biasa ngelihat lu monolog selancar itu. Iya. Gitu. Kita nggak tahu lu beginiin skrip kan kalau misalnya di belakang karena muka lu nggak pernah ada. Iya. Kartun iya, dulu. Tapi kalau open mic lu nggak baca skrip gini, bro. Lu bener-bener semuanya spontan dan menghafal ya. Oh, tapi mostly menghafal ya, bukan spontan ya? Stand up itu menghafal. Gue TikTok ya? juga scripted itu, gue tulis dulu. Semua yang gue bawain di TikTok itu pasti udah scripted. Pernah gak sih? Tapi lu freestyle, kalau rap kan freestyle gitu. Iya. Kalau misalnya stand up yang freestyle tuh apa namanya? Spontan? Iya, kayaknya sih ada yang bilang dan gue juga percaya kayak stand up tuh yang kita tulis itu akan beda sama yang
di panggung karena di panggung doang lah ya. iya kita harus menyesuaikan keadaan atau kayak lu dapat improvise di panggung kadang kayak ya itu katanya lu nulis sebegadang apapun kadang lebih bagus jokes yang lu dapat adrenalin on the stage aja gitu. Pas lihat ada penonton mungkin yang cocok di Iya, ini kayak contohnya gitu. tuh begitu. Enakan kayak begitu. Stand up yang di luar tuh yang terkenal banget yang dari Amerika itu rata-rata jokesnya dia itu benar-benar dari penonton gitu. Iya, dan sekarang emang lagi ngetren kayak komedian luar ya kayak Andrew Schulz dan kawan-kawan namanya Thrive gitu kan yang muncul di TikTok. Mereka nguploadnya itu video nge-riff penonton memang. Jadi materi stand up-nya itu untuk orang yang datang jadi gitu. eksklusif. Karena kalau lu buang materi di YouTube itu udah kebakar Buat materinya apa ibaratnya. lagi, kan? Iya, kayak ibaratnya kayak kalau di Indonesia kayak lu stand up di somasi mati materi lu itu udah nggak bisa lu pakai lagi di mana-mana karena orang udah denger Berarti ibaratnya. yang di somasi rata-rata itu nggak dikeluarin semua lah ya. Iya, dan kayak atau memang tapi itu juga tempat yang worth it untuk Dikeluarin mempensiunkan materi lu di somasi itu worth it karena yang nonton banyak lu dapat exposure bla 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 kan. Tapi lu harus ikhlas untuk udah itu nggak bisa lu pakai di off air lagi. Kayak harus cari materi Lu harus cari lain materi sih. baru Iya. gitu ibaratnya. Materi tuh tapi menurut tuh nyari materi untuk stand up tuh untuk yang sekarang kan banyak hal baru ya. Iya. Lebih mudah dibanding dulu atau lebih susah? Menurut Karena gue sebanyak sekarang makin banyak stand up komedi. iya benar. Sama kayak gamer makin banyak lu harus punya Ciri khas. ciri khas dan personal branding sendiri. Iya. Mungkin sekarang kayak stand up pada ujungnya yang paling enak ya emang hal personal ya gitu. Misalnya kita bahas tentang malaikat mau challenge tadi atau tren-tren TikTok gitu. Itu kayak banyak komedian lain yang bakal punya maksudnya dia juga pasti kepikiran gitu. Karena itu memang meresahkan kan. Jadi ujung-ujungnya yang paling enak ya ngebahas diri sendiri sebenarnya. Bahas diri sendiri kan Iya. paling aman, nggak ada yang somasi juga. Gak ada somasi dan orang nggak bakal punya angle yang sama kan ibaratnya. Karena itu kan benar-benar pure diri lu. Iya, itulah nanti di Jaksel Apocalypse juga gue kayaknya nggak akan terlalu banyak bahas Jaksel dan Gen Z lagi. Gue pengen nunjukin hal yang yang nggak bisa gue bahas di YouTube gini, disitulah akan gue keluarkan gitu ibaratnya. Seru sih, karena yang gue dengar apapun yang open mic di YouTube itu tuh beda banget kalau misalnya nonton offline langsung. Iya. Bahasanya semua lebih nyantai. Makanya kita ngelarang, pasti kan sekarang hampir semua show stand up tuh kayak no recording, kalau mau story foto aja, jangan ada video, jangan ada audio gitu-gitu. Jadi benar-benar yang datang tuh kerasa eksklusif. Iya, kelas eksklusifnya. Itu dia teman-teman. Semua pertanyaan dari gua ke Oza ya itu panjang banget dan seru banget. Kita nggak berasa ya. Nextnya sih gua mau nanya tentang fakta menarik sih. Oh, ada fakta menarik? Iya, gua udah siapin sih. Oke. Jadi langsung aja ke fakta menarik Oza Kangkuti. So, fakta menarik Oza Rangkuti yang pertama adalah founder di balik podcast Kesel Aja. Yoi. Sekarang udah berapa episode dan yang paling rame tuh konten yang mana sih? Episode gua sebenarnya podcast Kesel Aja at this point podcastnya itu udah nggak gua jalanin lagi. Gua berangkat tuh gue mengawali berkonten dari konten monolog audio memang pendek-pendek tuh 1 menit 2 menit ya memang kesel aja kayak kekesalan gue jadiin monolog pendek itu. Oke. Tapi sekarang ya udah isi kontennya gue ada podcast yang ngobrol juga, ada konten-konten TikTok juga, ada acara komedi juga di situ beberapa. Jadi ya itu sekarang menjadi IP aja podcast kesel aja. Tapi gue udah nggak podcast yang monolog lagi sih udah jarang ya. Udah jarang ya? Kalaupun gue ngelakuin juga sekarang gue lempar ke TikTok, ke Reels dan YouTube gitu-gitu. Bukan yang memang lo lakuin secara offline? Bukan yang audio gitu, bukan yang audio. Oh dulu itu sempat audio doang? Dulu audio Spotify sampai kayak episode gue tamatin di episode 600 apa berapa gitu. Udah 600 episode? Banyak. Karena pendek-pendek kan. Oh dia kayak nggak sampai 10 menit gitu kata. Enggak, 1 menit. Kadang gue ada yang cuman 20 detik misalkan gak ada yang mau gue bahas lagi ya udah gue upload aja gitu. Oh berarti yang memang sama persis formulanya kayak podcast Kesel Aja di TikTok dan IG. Iya. Tapi bedanya nggak ada visual. Bedanya nggak ada visual, tapi audio only aja. Dan dulu gue ya udah langsung pada intinya, misalkan kayak jadi opening masih di podcast Kesel Aja, abis itu langsung pada konteksnya aja. Kayak lu tau nggak orangnya begini-begini, udah gue ngomel-ngomel, upload gitu-gitu doang. Wajarnya podcast emang dulu sebenarnya kan nggak ada video kayak gini. Iya, dulu kan ada juga yang menganggap bahwa kayak ya podcast yang sebenarnya ya audio gitu kan. doang. Tapi kan kita juga harus akuin
reach-nya emang lebih gede di video kan untuk melebarkan Ya ini. udah si our expression lah. Iya, Sama kayak halnya lu main game walkthrough, lu ngapain pakai facecam? Iya, Lihat game-nya bukan lihat muka lu, tapi mereka sekarang mana facecam-nya pengen ngeliat. Iya, Kayak gitu. Tapi untuk pencetus kamus Jaksel ya. Nah, Sebutin kamus Jaksel versi Oza dong. kamus Jaksel ya. Iya. Sebenarnya itu juga berangkat dari head comment juga ya. Komen. Jadi gua awalnya tuh bikin konten, masih podcast Sesal aja nih, monolog gue bikin tentang mental Gen Z sebenarnya, tapi diksi gue masih ABG waktu itu, gue nggak bilang Gen Z. Oke. Karena dulu keresahan gue adalah pada waktu itu banyak orang yang ngeluh tentang pekerjaan di sosial media, ya kan? Sampai isi-isian perusahaan yang harusnya nggak keluar. Benar, iya. Sampai kayak dulu kayak kantor gue dapat klien, dapat duit dari klien sekian, kok gaji gue cuma segini. Gue bilang, ya emang itu udah sewajarnya. Ente kan pekerja dong, ente jadi CEO kalau mau dapat profit bukan gaji. Siapa? Iya. Yang membuat perusahaan. Benar. Nah, gue ngomel-ngomel tentang itu di YouTube dan IG dan TikTok. Nah, itu dihujat oleh Gen Z. Nah, hujatannya itu pakai bahasa-bahasa Jaksel kayak podcast ini toxic, gaslighting segala macam. Barulah gue bikin belajar bahasa ABG Jaksel pada waktu itu. Itu yang pertama mengawali seluruh. Berarti dari netizen lu jadiin ide. Dari gitu netizen untuk netizen lagi pada akhirnya. From netizen to netizen. From netizen to netizen. Is. Gitu. Kayak Razer bos, from gamer to gamer. Aduh. Awalnya head comment. Pernah bikin video klarifikasi. Nah, Minta maaf ke ZJKT48. itu juga traumatis juga itu. Karena sebenarnya buat jokesnya gua. di opening Payokumbu. Iya. Dan itu lu menggunakan strategi yang sama, yaitu lu ngatain diri lu sendiri. Benar, karena gue itu benar-benar itu kayaknya salah satu klarifikasi gue yang memang tulus ya. Gue benar-benar merasa bersalah sampai video klarifikasi gue tuh kayak 9 menit itu total pada waktu itu. Jadi kayak 7 menit gue minta maaf, terus 2 menit terakhir gue nyanyi JKT pada waktu itu memang di video klarifikasinya. Karena emang gue ngerasa itu ya kesalahan gue gitu, keceplosan lah, ya kan. Karena kan lagi seru kan. Lagi dari seru. orangnya sendiri juga memang ngikutin jokesnya juga. Iya, dan gue nyeletuk hal yang salah, dan kayak partner gue Dustin Tiffany juga nggak terlalu banyak membantu pada waktu itu, cuma begitu doang lah, susah lah. Berat itu tuh pada waktu itu tuh. Berat. Kalau podcast sama dia gimana ya? Iya. Itu gua lihat juga sih, dan I think ya memang lu bener-bener pas di klarifikasinya lu regretted banget lah. Bener. Iya. Dan memang gue mengakui itu ya kesalahan gitu. Gue nggak ada pembelaan lah pada waktu itu ya kan, kepada haters itu. Ya kan? Iya. Dan nggak ada pembelaan sama sekali lah ya. Nggak ada. Dan gue juga begitu cut, gue langsung minta maaf ke Z-nya, gue minta maaf ke Arif Muhammad sang pemilik channel. Habis itu semua re-uploader tuh gue DM secara manual satu persatu, tolong di take down. Iya, awal-awal. Habis itu kan bulan Januari ya, kayak semua udah ke take down tuh. 2023 ya? Apa? 2023 kalau nggak salah. Iya 2023. Nah, habis itu Januari adem, tiba-tiba September gue lagi ngata-ngatain Gen Z di Twitter, ada yang nge-up lagi video itu. Jadi ada orang yang nahan video gue di HP dia kayak, kapan nih Oza nih banyak tingkah nih. Jadi Baru di-upload buat sama dia. jadiin kunci senjata jejak digital gitu. Iya, Ini makanya. orangnya yang ngatain ini lihat mulutnya kayak gini. Iya, Padahal itu udah lewat. padahal itu udah lewat. Barulah gue clarify di September, dan videonya gue upload di tempat gue sendiri biar dah nih, gue nggak menyembunyikan ini lagi nih, biarin lu tahu bahwa gue pernah melakukan kesalahan ini kepada Z gitu. Keren sih yang itu gue lihat juga. Iya kan. Itu benar-benar lu udah siapin juga ya. Gua udah siapin Dia juga. Lu udah siapin kontaknya lagi. Ah. Harus gitu sih kadang. Harus gitu Lu harus sekarang. prepare anti Plan Z kan. Oza Rangkuti adalah adik kandung dari Ovi. Nah, Mantan anyar Geraldine. mantan Anya Geraldine. Apakah benar pernah nggak sih kalian berantem karena suka dengan satu cewek yang sama? Gue sama abang gue sih untungnya aman ya, dan ya pas sama Anya tuh emang gue belum terlalu punya followers, jadi dulu itu keluhan gue sebenarnya di awal-awal stand up gue tuh tentang itu, kayak abang gue terkenal duluan gitu dibanding gue. Dan kita kalau suka sama cewek yang sama sih kayaknya nggak pernah dari kecil ya. Enggak ya? Karena beda circle kayaknya. Beda circle. Oke. Oh berarti maksudnya nggak pernah main bareng gitu ya?
Main bareng main, tapi kayak ya udah dia kenal teman-teman gue ya segitu aja, gue kenal sama teman-temannya dia ya segitu juga gitu. Oh, nggak sampai deket banget. Iya, gue juga bilang kayak bang kita nggak perlu seakrab Marlo sama Marco gitu, asal jangan serenggang Noel Gallagher sama Liam gitu, nggak mau juga segitu kan. Udah gitu diantara itu aja mereka, nggak usah sampai ke bawah banget ke atas banget gitu kan. Iya, udah abang ade gitu. Abang ade. Gue punya temen gue sendiri, lu punya temen gue Iya, sendiri. Iya. paling 2-3 temen lah yang kita masih nongkrong bareng ya ibaratnya. Sisanya nggak terlalu banyak. Oke, jawabannya belum pernah banget. Belum Dan pernah. fakta menarik selanjutnya adalah udah pasti si paling Erigo. Nah, brand ambassador dari ini. Erigo gitu ya. Semua kata-kata ada Erigonya, Pak. Erigo Code nih kan, ya Iya. kan? Nah, bahkan kayak mungkin gua orang yang paling sering pakai Erigo. Gue pengen daftarin Muri sebenarnya. Mau daftarin Muri, iya, bener. Karena owner Erigo pun kayaknya nggak sesering gua pakai Erigo gitu. Sadat sekalipun kayaknya pakai kaos polos dia ketemu gua gitu kan. Dan faktanya setelah lama jadi BA Erigo ditikung abang sendiri. Itu juga konflik pada waktu itu. Iya, Nah, itu ceritain juga- dong. Juga konflik. Jadi kan kayak gua waktu itu kayak gua baru menjadi wota tuh. Karena jadi semenjak Payakumbuh gua kayak Oh iya. set lama-lama gue terkontaminasi juga oleh wota kan. Nah terus gue ada acara stand up, jadi ada komunitas stand up yang khusus bahas JKT memang, namanya SJW48 gitu. Ada stand up JKT Wota gitu, stand up JKT Wota. Nah, SJW48. Nah mereka juga awalnya kan gue kayak, hah stand up Wota siapa yang mau nonton gitu kan. Nah ternyata mereka bisa jual 300 tiket sold out gitu. Jadi penontonnya ada dan penampilannya juga ada. Nah, suatu hari SJW48 ini bikin event lah off air, nggak ada yang rekam kan. Oh, oke. Nah, gue undang lah orang Erigo di situ dan di materi gue nge-spill siapa Oshi gue di JKT. Yang dimana di YouTube tadinya gue nggak pernah buka tuh, gue cuma bilang kayak gue wota, tapi gue nggak nge-spill Oshi gue siapa. Itu kan penting tuh. Itu sebagai penting. wota, Oshi siapa tuh ya. Nah, Erigo denger kan, Oshi gue sini nih. Nah, 2 bulan kemudian, Erigo bikin trip ke Jepang yang itu isinya adalah Oshi gue sama abang gue gitu. Sempat kepikiran gue pengen apa gue pindah Roughneck aja nih kalau kayak gini gitu kan. Tapi setelah kita berunding kayak oke lah memang gue yang salah, nggak apa-apa deh gitu pada akhirnya. Gitu tuh. Nah di situ abang lu ada juga gitu, bukan lu doang. Di situ abang gue yang berangkat ke, dan gue benar-benar sampai kayak orang mikir gimmick kan, kayak wah ini S3 marketing nih, padahal kayak gue beneran sampai bentak-bentakan sama temen gue di Erigo gitu, kayak bro, abang gue nggak pernah pakai Erigo, dia juga nggak wota, kenapa nggak gue yang berangkat gitu kan? Terus kita marah, akhirnya kayak oh iya deh gue salah juga marah-marah kayak gini ke Erigo gitu kan. Akhirnya baikan lah kita. Langsung mau nyanyi lagu Justin Bieber That Should Be Me gitu. Iya, bener, iya. Sama Armada harusnya aku yang di sana. Iya, juga, itu benar sempat. versi Indonya. Iya, versi Indonya kan. Armada atau siapa gue agak lupa tuh, pokoknya ada Iya, kan. tuh. harusnya aku yang di sana. Sempet pengen di itu ya kan. Oh begitu ya. Ada drama-dramanya. Ada ya, ada abang juga ya. Iya, ya kan ya gue sama Erigo udah berapa tahun kan namanya hubungan pasti ada clash-clashnya lah ya kan. Tapi sekarang udah lebih. Sekarang udah aman lagi antara gua sama Erigo. Nggak ada Ini masalah. Erigo dia nih? Ini Erigo ini. Ini Erigo Code tuh. Erigo beneran Code, ya kan Erigo Emang Code. beneran kayaknya satu kemarin dibuka Erigo gitu. Iya, ini ya sweater yang di head makeup rutin lagi pakai ini nih. Kalau nggak ada ini nggak ada predikat Teletubbies hitam sebenarnya. Karena gue pakai ini aja kebetulan ya kan. Berarti kemarin di rumah tuh kayak misalnya wardrobe gitu. Iya, Berarti itu bukan wardrobe lagi. bukan. Erigo drop gitu. Nah, bener. Ward itu pakaian. Ward itu pakaian ya. Erigo pakaian lu. Erigo pakaian gua, gitu. Kirim gue juga. Sadat masuklah ke Dilan Trans nih. Pasar gamers belum ada, Erigo belum iya. Bisa kan? Kayak gamers G-nya Erigo kan. Nah, tuh udah ada tagline tuh. Kan bisa. Masuklah, masuk. Dan terakhir punya usaha dimsum Ben Hill dan geprek ceban. Nah, iya. Sampai sekarang itu emang gepreknya masih ceban. Sekarang ceban dapat ayamnya doang. Oh, Kalau oke. dulu udah pasang paket. Oh. Tapi itu udah gue lepas ya sekarang. Itu kan gue bisnis sama adik gue kan. Terus yang geprek tuh sama nyokap gue juga. Semenjak gue sibuk segala macam udah gue lepas. Gue suruh udah nih adik gue aja yang jalanin. Dan yang gue malas dulu kan di bio gue semua gue taruh kan di sampai ini geprek ceban. Nah tapi ternyata kalau kita lagi dirujak netizen itu
nyampe juga ke akun-akun yang kita taruh di bio kita. Makanya sekarang yang gue tulis di bio cuman podcast kesel aja sama sumbu pendek podcast gue di Noise. Sudah, kalau lu mau hujat gue, serang aja dua ini, jangan kemana-mana. Yang lain iya, jangan, itu kan gak ada urusannya ibaratnya main kan. game cupu masa di proskopi di iya. Cupu nih yang punya kafe. Iya, gak ada hubungannya, gue jual kopi. Gue jual kopi gitu kan, beda gak ada bisnis. urusannya. Iya, itu hujatnya tuh. ya udah di sosial media yang memang melakukannya aja. Iya, makanya gue sekarang jarang mempromosikan itu. Dimsum dan geprek ceban, ya kan. Oke, itu dia fakta Iya. menarik dari Oza Rangkuti, teman-teman. And for the last this or that, kita lakuin cepet aja, lu pilih salah satu yang gua kasih. Oke. Gua ada dua pilihan, two choices, choose one. Oke, ada dua pilihan Iya. ya. Oke. Jangan kayak Gen Z yang why not both ya. Iya, nggak boleh. Ya. Why don't we have both? Nggak boleh. Ya, Kita harus jangan dong, memilih. kan konsepnya pilih satu. Kalau lu mau pilih dua ya beda lagi. Iya, beda lagi. Iya. FWB atau relationship? Relationship lah. FWB toxic sebenarnya FWB itu. Sebenarnya jangan dibiasakan lah. Tuh dengerin ya, akun alter Twitter. Sleep call atau deep talk? Deep talk. Sleep call juga sebenarnya nggak ada faedah gitu, ketiduran di telepon. Kayak apa yang hanya begini ya. Iya, aneh itu sleep call juga tuh sebetulnya. Erika atau Anya Geraldine? Erika lah, Anya kan udah punya abang saya duluan dulu kan. Ovi Rangkuti atau Dea Rangkuti? Dea Rangkuti. Masih dendam sama banget. Karena dia nggak pernah ke Jepang sama Oshi gua Dea kan, jadi tapi aman, Ovi juga aman. Oke. Kan why not bot? Oh iya. Nggak boleh bot dong. Nggak boleh bot Fix. ya. Dan memang gue lebih sering ngobrol emang sama adek gue memang. MLI atau Noise? Emily atau? Noise. No anjrit, Emily atau Noise. Mungkin Noise ya, karena gue masuk Noise duluan sebelum gue masuk MLI gitu. Lu lebih milih Noise dong nextnya. Kalau dibilang sering-seringan sih gue seringan ke MLI, tapi siapa yang masuk duluan ke gue itu Noise dulu. Lu tidak melupakan yang pertama Roots, masuk. iya. Tapi kalau nongkrong sehari-hari lebih sering sama ya anak-anak MLI sebenarnya, sama Adriano Colby gitu-gitu. Sastra kan di MLI juga. Begitulah. Thank you banget. Thank you Dylan Pros banget. sudah mengundang Seru gua. banget. Hari ini sejam lebih kita banyak bahas juga dan semoga pembahasan kita tidak dirujak netizen. Iya, dan kita lihat apakah setahun 2 tahun kemudian akan ada ya work language dan gaming language ya. Itu always remember it comes from the podcast Iya. in the Pros Coffee. So ya nanti gua kasih watermark deh ya. Iya. Takutnya kan ada yang ngeklip. Ada yang ngeklaim ya kan. Lupa tag yang kreator asli. Iya. Kan itu sering banget kan ya di Sering. sosial media, Bener. inisialnya TikTok. Ya. Jadi ya semoga ada watermark. Semoga dan ada watermark. Di tag lah kreator aslinya. Betul. Dan sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Kita lihat bintang tamu kita selanjutnya siapa. Dan pastinya jangan lupa untuk beli tiket Jaksel Apokalips di majelislucuindonesia.com. langsung buat kalian yang mau lihat langsung atau mungkin mau labrak Oza Rangkuti. Iya, Udah iya. saatnya. Boleh kalau lu beli tiket silakan, mau teriakin gua apa juga boleh. Yang penting udah beli tiket, Bos. Karena baru 14 orang, tunjukin lebih banyak lagi ya. Yo, di Surabaya masih Itu 14 beneran, orang. Bang. Di Surabaya 14 orang, Bro. Oh ya udah yang di Surabaya ya. Iya. Banyak banget yang Surabaya. Gamer, oke, ayolah Iya. kita lah. Bisa lah mau lihat podcast ya. Oke, thank you. Bye bye semuanya.